Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih jauh lagi pemirsa, kita telah terhubung dengan secara virtual dengan narasumber diantaranya anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak serta pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Mbak, selamat sore Bu Sodang. Selamat sore Pak Baik, Ibnu. saya mau ke Bu Sondang terlebih dahulu dari Komnas Perempuan. Bu, kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini dan berita pengantar tadi menceritakan bagaimana perempuan ini menjadi korban dari pelecehan seksual dan mirisnya ini belakangan lagi banyak terekspos yang dilakukan oleh dari dunia kesehatan, para dokter. Ada yang di Rumah Sakit Hasan Sadikin, kemudian ada yang dokter Opjin di Garut. Pertanyaan saya, apakah memang sampai dengan saat ini di tahun 2025 ini dari Komnas Perempuan mendapatkan data bahwa memang justru tren perempuan menjadi korban dari pelecehan seksual, kekerasan seksual ini masih tinggi, Bu, sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih Mbak. Kalau berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, memang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, itu masih merupakan salah satu angka yang diadukan cukup tinggi. Dan kami juga mencatat bahwa kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan juga di ranah komunitas itu cukup besar ya. Misalnya yang terjadi di lingkungan pendidikan, yang terjadi di lingkungan kesehatan, itu juga merupakan satu yang cukup memprihatinkan karena itu adalah sebenarnya tempat-tempat yang harusnya zero tolerance ya terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual. Nah, tetapi memang sayangnya kejadian-kejadian tersebut merupakan kasus-kasus yang masih sering dilaporkan ke Komnas Perempuan. Baik, nah kemudian tadi dari Wakil Menteri PPA mengatakan bahwa ia mengusulkan ada suatu hukuman yang bisa memberikan efek jera dan juga maksimal membuat si tersangka ini, pelaku ini jadinya jera juga untuk melakukan hal-hal tersebut ke depannya. Nah, hukuman yang disebut salah satunya adalah terkait dengan hukuman kebiri. Bagaimana pandangan Komnas Perempuan terkait dengan hukuman ini? Apakah ini merupakan hukuman yang paling efektif? Ya, kalau dari Komnas Perempuan sendiri, hukuman yang diterapkan kepada para pelaku kekerasan seksual itu harusnya mengacu kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu ada hukuman terberat, ada 15 tahun, kemudian juga ada hukuman 12 tahun, ada restitusi di mana para pelaku harus disita hartanya untuk memberikan pemulihan kepada korban. Terkait dengan hukuman kebiri sendiri, dari awal Komnas Perempuan bisa dilihat pernyataan sikapnya bahwa kita tidak mendukung. Itu ada di pernyataan sikap di tahun 2015 sampai juga di tahun 2021. Kenapa kami tidak mendukung hukuman kebiri? Karena itu tidak ada, karena pertama itu adalah menentang hak-hak konstitusional dan juga hak untuk bebas dari penyiksaan. Tidak ada bukti bahwa itu akan memberikan efek jera. Dan yang ketiga juga adalah hukuman kebiri itu berdasarkan pada asumsi bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan karena ada libido seksual. Tetapi pada prakteknya kekerasan seksual itu bisa juga dilakukan bukan dengan tubuh biologis ya, bisa dengan alat, bisa juga dengan pelampiasan kekerasan-kekerasan yang lainnya, sehingga ketika dilakukan kebiri secara biologis itu tidak memberikan efek jera, kecuali misalnya hukuman kebiri itu dilakukan berdasarkan sebuah program di mana pelakunya sendiri itu sukarela, sehingga dia ada program yang dipantau dengan baik dan bisa memulihkan si pelaku. Karena tujuan pemidanaan itu yang sekarang ini bukan hanya sekedar memberikan hukuman yang berat, tetapi Baik. juga mengembalikan pelaku kepada masyarakat dan memberikan pemulihan secara komprehensif. Baik, baik. Mungkin dari sisi pengamat hukum pidana, Prof. Hipnu, apakah Anda memiliki pandangan yang mirip atau pandangan yang berbeda justru dengan apa yang disampaikan oleh Bu Sondang terkait dengan hukuman kebiri ini? Seperti apa? Ya, terima kasih. Mungkin berbeda dengan Bu Sondang ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan pidana kebiri itu kan munculnya kalau nggak salah kasus di daerah Jawa Timur. Jadi tingkat kejahatan seksual, jadi seksual, perkosaan seksual itu banyak sekali korbannya, banyak sekali korban. Sehingga sampai pada hakim pengadilan negeri yang hakim pengadilan negeri menjatuhkan putusan kebiri. Padahal dalam kebiri belum diatur waktu itu. Ini saya kira sebagai suatu lompatan hukum
ya lompatan hukum bagi seorang penegak hukum untuk keluar dari aturan yang hukum yang ada. Karena melihat korban yang terjadi, kan itu. Nah, perkembangan yang terjadi dengan kondisi korban yang begitu banyak, termasuk kalau nggak salah yang di Jawa Barat, adalah keluarlah Perpu 70 tahun 20 tentang pelaksanaan hukuman kebiri. Ini saya kira suatu yang sejalan tadi Bu Sondang, kejahatan ini adalah kejahatan seksual. Jadi seksualah yang menjadikan sebagai fokus dalam suatu pemidanaan. Nah, dengan demikian sudah diputuskan. Pertanyaannya sejauh mana efektif? Begini Mbak, karena dalam pelaksanaan kebiri itu juga mencantum bagaimana sistem pelaksanaannya, yaitu adalah menyuntikkan kepada korban. Kapan itu disuntikkan? Adalah ketika pidana pokok sudah dilakukan. Pidana pokok tadi misalkan Bu Sondang mengatakan 15 tahun, yaitu setelah 15 tahun dijalani, baru dilaksanakan eksekusi. Nah, perdebatannya memang sampai sekarang untuk melakukan eksekusi ini kedokteran terbentur ada pada peraturan dokter. Yang tadi kata Bu Sondang adalah tindakan-tindakan tanda petik menyengsarakan, padahal dokter adalah menyembuhkan. Nah, sekarang tujuan hukum itu ada dua kemungkinan, restitutif, rehabilitatif, atau retributif. Kalau kejahatan-kejahatan seksual yang luar biasa, apalagi dilakukan oleh mungkin seorang dokter yang korbannya, saya kira sudah pas itu. Cuman pelaksanaan sampai sekarang belum Bu Sondang memang. Karena kasus yang di Surabaya, Pasuruan kalau nggak salah, kemudian yang di Bandung menunggu dulu pidana pokoknya. Tapi dalam aspek hukum, apakah itu bisa kena? Bisa, karena itu suatu perintah undang-undang. Begitu Pak. Baik. Berarti sebenarnya dimungkinkan ya Pak ya, apalagi dengan adanya Undang-Undang TPKS yang baru ini, dan juga kita akan melihat bagaimana nantinya tujuan penetapan hukuman ini untuk apa sebenarnya dilakukan lah. Kemudian kalau misalnya kita ingin mendorong agar memberikan efek hukuman yang jera kepada para pelaku, tapi kan juga kita ingin agar ini efek dominonya juga kepada orang-orang yang berniat jahat. Apakah dengan dilakukannya hukuman ini juga akan menimbulkan efek domino juga kepada orang-orang yang memiliki niat jahat tersebut? Ya, suatu pidana penegakan hukum adalah berdimensi pada pencegahan. Dengan demikian pidana yang berat akan memberikan efek jera bagi pelaku-pelaku yang lain. Oh, berpikir, wah gawat ini kalau saya sampai di Kebiri. Oh, gawat di sana Kebiri. Belum lagi diumumkan. Ini suatu luar biasa. Jadi walaupun Kebiri ini memang ada batasan Mbak, kalau kita lihat dalam Perpu 72 adalah 2 tahun. Jadi tidak selamanya. Jadi seandainya nanti dalam kasus ini mahasiswa PPDS itu diputus pidana Kebiri, katakanlah 15 tahun, setelah 15 tahun menjalani adalah baru dipidana Kebiri, pidana pokoknya. Bagaimana Kebiri adalah 2 tahun. Mas, jadi tidak seumur hidup Kebiri. Itu tidak. Jadi sepanjang itu nanti akan bisa kembali lagi pada seperti keadaan semula. Inilah suatu tindakan medis yang tampaknya masih belum ada kesepakatan antara teman-teman dokter dan penegak hukum. Tapi kalau sebagai penegak hukum, oh itu perintah undang-undang pasal 50 dan perintah undang-undang untuk melaksanakan suatu kebiri, penembakan itu dibenarkan oleh undang-undang dalam rangka untuk menjadikan efek jera. Nah, inilah saya kira suatu pilihan hukum Mbak yang harus juga dilakukan oleh penegak hukum. Apa yang dilakukan? Apakah kejahatan seksual terus merajalela? Apakah kejahatan direm dengan tindakan-tindakan pidana tambahan dengan suatu kebiri yang mungkin dijatuhkan oleh para penegak hukum? Baik, karena memang belum pernah dilakukan ya. Jadi kita akan menantikan sebenarnya bagaimana ketika ini dilakukan efek jerahnya akan ditimbulkan dari adanya hukuman ini terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Nah, kemudian Bu Sondang, jika dari tadi Anda mengatakan bahwa kalau sikap Komnas Perempuan dari pernyataannya yang konsisten menolak adanya hukuman kebiri, lantas seperti apa sebenarnya hukuman yang menurut Komnas Perempuan ini bisa menimbulkan efek jerah? Dan dalam kasus kekerasan seksual kita persempit ya Bu, untuk yang terjadi di lingkup dunia kesehatan seperti yang viral beberapa waktu ini, siapa saja pihak yang turut bertanggung jawab menurut Anda? Baik, untuk alternatif ya dari hukuman kebiri, ini yang juga merupakan salah satu concern Komnas Perempuan. Ketika kita bicara soal pencegahan kekerasan seksual, itu ketika kita bicara kebiri itu sepertinya nanti jadi terdistraksi. Semuanya akan berpikir kepada masalah kebiri-kebiri, dan itu rentan sekali untuk melupakan akar masalah sesungguhnya, yaitu untuk menciptakan pencegahan kekerasan seksual itu yang komprehensif. Misalnya,
kalau kita lihat di kasus-kasus di tenaga kesehatan ini, sampai sekarang kita masih menunggu Kementerian Kesehatan untuk membuat suatu kebijakan zero tolerance atau kawasan bebas kekerasan, kawasan yang nyaman bagi para petugas, bagi para pasien gitu ya, yang memang melakukan akses layanan di rumah sakit atau di tenaga kesehatan. Jadi apa yang disebutkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu sebenarnya sudah sangat komprehensif. Itu kan terobosan hukum yang kuat gitu ya, bahwa untuk mencegah kekerasan seksual ini kita tidak hanya fokus kepada pemidanaan, tetapi juga ke pencegahannya. Bagaimana kita melakukan sosialisasi, bagaimana kita melakukan pencegahan yang komprehensif, ada pendidikan yang pendidikan yang juga kontinu, dan yang terutama juga adalah memberikan pemenuhan hak-hak korban gitu ya. Kalau sekarang ini kan kita kalau bicara kebiri kita fokus pada pelaku, tetapi untuk korbannya sendiri seperti apa gitu ya. Bicara diskusi seperti ini, kita harus, kalau kami melihat, kita merujuk kepada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan dalam hal ini, salah satu yang harus punya wewenang untuk memberikan pengawasan, pencegahan itu adalah di Kementerian Kesehatan. Baik, mungkin terakhir dari Prof. Hipnu untuk dapat membuat kasus kekerasan seksual ini tepat penanganannya, selain kita berfokus melihat bagaimana terhadap para tersangka, bagaimana dengan aspek dari para korbannya, seperti apa menurut Anda? Ya, saya kira kalau aspek korban betul sama Bu Sonda seperti itu. Jadi memang bagaimana tindakan-tindakan hukum itu seimbang. Jadi sampai pada fokus penindakan pelaku, tapi juga mempertimbangkan pada si korban. Bagaimana keadaan kesehatannya, bagaimana masa depannya, bagaimana restitusinya yang mungkin harus diberikan, sehingga harus seimbang. Tapi dalam hal seperti ini memang kita melihat bahwa suatu tindakan hukum itu tindakan emergensi, suatu pilihan hukum. Suatu pilihan hukum yang keadaan suatu yang mendesak. Karena ingat loh ya, kejahatan seksual itu kejahatan serius dan kejam. Ingat, gloria delicti istilahnya. Gloria delicti itu suatu kejahatan serius kejam. Sehingga dalam serius kejam, ini negara harus betul tepat penanganannya. Sehingga jangan sampai kejahatan seksual itu terus berlarut-larut, berpindah dalam suatu tempat, dan sebagainya. Inilah suatu pilihan hukum, karena sebagai shock terapi, Perpu 70-20, saya kira suatu yang sangat tepat, tapi menunggu efektivitasnya. Karena baru beberapa kali yang dijalankan, belum bisa dieksekusi. Gitu Mbak, ini saya kira suatu yang terobosan. Mudah-mudahan dengan Perpu ini pun pelaku-pelaku yang berpikir, waduh, saya dikebiri nanti, kan repot. Itu loh Bu Sunda. Ini hukum itu sebagai ancaman, sehingga sebagai bentuk penjeraan di kemudian hari terhadap pelaku-pelaku yang timbul di kemudian hari. Baik, kita harapkan dari sisi penegakan hukum dan juga penanganan terhadap korban ini dapat dilakukan sejalan dan kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi, karena ini sangat memilukan bagi kita masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Sore.